Oke, jadi inilah Noir Timeless HE, keyboard terbaru dari mereka yang punya fitur Rapid Trigger. Kayaknya sih zaman sekarang kalau kita main FPS kompetitif dan nggak pakai keyboard yang punya Rapid Trigger, kayaknya agak ketinggalan zaman gitu ya. Tapi nggak semua orang main game FPS kompetitif kayaknya, jadi coba kita lihat aja apakah ini keyboard untuk kalian atau enggak. Sebelum itu, coba kita bongkar dulu dan lihat isinya seperti apa. Hal yang langsung gue suka dari keyboard ini tuh, kita cara bukanya pakai baut. Yes! Jarang banget ada keyboard plastik yang mau dibukanya pakai baut. Tapi ini salah satunya, mantap sekali. Karena gue udah capek banget pletek-pletekin keyboard sampai jari itu sakit. Tapi satu hal sih, kalau mau pakai baut, sebaiknya threadnya itu pakai besi, jangan pakai plastik. Tapi kelihatannya sih ini ujungnya pakai besi sih, jadi mantap. Oke, kelihatannya ini bukan pakai gasket mount ya. Gue rada bingung ini dicantolin di mana. Atau ini mungkin tray mount. Udah lama banget nggak lihat keyboard tray mount. 10, 11, 12, 13, 14. 14 baut. God damn it, banyak banget. What? What the hell is this? Oh, ini tape modnya. Kenapa ada gambar-gambar kayak ginian, Pak? What is this? Power Ranger kah? Wait, iya ya. Ini keyboard tray mount. Oke, jadi memang sesimpel itu juga keyboard yang gak ada baterai, cuman kabel doang. Ada lapisan tape mod, ada lapisan foam di antara PCB dan plate. Di dalamnya ada daughter board yang sebenarnya nggak perlu ada juga nggak apa-apa sih, karena ini tray mount kan ya. Nggak ada foam di casing, tapi ini casing bawahnya durable banget sih, tebal dan nggak kerasa murahan gitu, kayak nggak kretek-kretek. Lihat, solid banget. Untuk top casingnya sih ya memang agak sedikit goyang-goyang sih, tapi ya nggak apa-apa juga. Tapi untungnya yang bawahnya bahannya nggak sama kayak yang top casing. Ada satu hal aja yang gue pengen mention ya, itu adalah stabilizernya agak sedikit kurang enak sih. Gue pengen lihat jangan-jangan di bawahnya itu ada dampener. Iya, ada dampener kecil di bawah. Menurut gue sih ini dicabut aja. Coba gue cabut ya. Kita coba. Nah, dari tadi dong. Ini perbedaannya, enter yang sebelum dicabut, ini setelah. Yes. Oke, sebenarnya keyboard yang cukup standar aja ya, nggak terlalu ada hal-hal yang lain kayak misalkan gasket mount atau polycarbonate plate. Ini plate-nya masih pakai stainless steel kalau nggak salah. Masih tray mount juga, yang bukan masalah besar sih itu, cuman ya kaget aja gitu karena udah lama nggak liat tray mount. Tapi ini sebenarnya nggak usah dibaut juga nggak apa-apa sih ya, karena udah ada top casingnya yang ngunci semuanya. Ngapain kita pasang lagi itu 14 bautnya? Oke, jadi ini keyboard sebenarnya simple banget ya. Lumayan ingetin gue sama Vortex Series Swift 82 yang kemarin ini kita ada cek juga. Kelihatannya sih mereka pakai PCB yang sama, switch-nya juga sama di sini, software-nya juga sama. Untuk yang Timeless HE ini kita bisa ada pilihan untuk download aja software-nya langsung atau ke website-nya aja, qmk.top, dan mereka juga langsung auto detect ada keyboard ini dan kita bisa atur semuanya di situ. Kita bisa atur actuation point-nya, rapid trigger-nya untuk per switch juga. Yang biasanya sih kita pilih switch yang selalu kita pakai aja kayak WASD, mungkin spasi, mungkin shift atau tab. Pokoknya switch yang dibutuhkan di game yang kita main itu aja. Kita nggak mesti kayak atur semua switch-nya gitu. Jadi dengan software mereka yang sama juga bikin kerasa lebih mirip lagi ya sama si Swift 82. Walaupun yang Timeless HE ini lebih bagus sih, jauh ya, kualitasnya kerasa lebih kokoh, bottom case-nya itu kerasa keras banget dan lebih ganteng aja dilihat, desainnya juga lebih cakep, ada pilihan lain selain warna putih, tapi menurut gue sih yang putih ini kerasa paling enak di mata ya. Lebih berat juga karena ini plate-nya pakai stainless steel, jadi overall ini kerasa produk yang lebih mantep gitulah. Tapi sebenarnya kedua keyboard itu bisa dibilang adalah dua keyboard yang sangat basic yang punya fitur rapid trigger. Dan kebanyakan dari keyboard-keyboard yang punya fitur rapid trigger juga memang keyboard yang basic-basic aja sih. Nggak cuman Vortex Series, nggak cuman Noir, tapi kayak Razer dan Wooting HE juga itu keyboard yang biasa-biasa aja. Dan untuk orang-orang yang serius banget sama game FPS kompetitif, kayaknya itulah yang mereka butuhin ya. Nggak butuh wireless, nggak butuh foam di dalam, tape mod lah, atau stabilizer yang bagus. Stabilizer yang bagus enak sih ya, itu harus kayaknya. Yang penting bisa rapid triggernya itu aja. Dan untuk sekarang sih kelihatannya merek Razer sama Wooting HE ini
yang punya rapid trigger paling bagus gitu. Karena mereka ada satu fitur lagi yang namanya null bind. Kalian bisa nonton videonya dari Optimum Tech, dia udah jelasin sangat-sangat jelas. Dan kelihatannya sih semua keyboard gaming itu arahnya bakal ke sana deh. Cuman untuk di Indonesia sih kita baru dapat rapid trigger yang biasa doang. Tapi sebenarnya untuk kita bisa rasain rapid trigger itu, pertama-tama kita harus kenal dulu sama game yang kita main ini. Apakah kita memang fokus sama main game tersebut ya? Kalau misalkan kita nggak pernah main game FPS, terus kita beli keyboard dengan rapid trigger dan cobain main, ya kita sih nggak bakal terlalu kerasa bedanya apa. Karena kita nggak kenal sama game yang kita main itu. Tapi kalau kita udah sering banget, kita udah masukin 1000 jam main Overwatch atau Apex Legends atau Valorant gitu dengan keyboard yang biasa-biasa aja, terus kita pindah ke rapid trigger, ya gue bisa yakin banget kalau orang-orang tersebut bisa rasain perbedaannya rapid trigger itu apa. Karena pada akhirnya ini adalah keyboard untuk main game kompetitif. Kalau kita nggak di dunia kompetitif, ini bukan keyboard untuk kita. Nggak semua orang itu main game FPS kompetitif ya. Bahkan ada kompetitif yang bukan FPS kayak misalkan Dota 2. Dan untuk game itu sih menurut gua mouse-nya lebih penting dibanding keyboardnya. Kalau keyboardnya nggak ada fitur rapid trigger juga sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi game-game yang lebih ke single player story mode gitu, kayak misalkan Red Dead Redemption 2 atau Wukong Black Myth yang baru aja keluar, dan juga mungkin kayak Cyberpunk, walaupun itu gamenya FPS kan, tapi kita nggak terlalu benefit banget sama keyboard dengan rapid trigger. Jadi sebelum kalian beli keyboard dengan rapid trigger, ya lihat aja game apa yang kalian paling sering mainin. Kalau kayak Valorant, CSGO, Apex Legends, atau mungkin Overwatch, ya keyboard dengan rapid trigger itu lebih menang lah dibanding keyboard yang biasa. Nah, kalau mau dibandingin sama Swift 82 ya, karena sebenarnya mereka keyboard yang sama sih ya. Kita dapetin fitur yang sama, softwarenya sama juga. Tapi yang Noir ini di package lebih bagus, lebih premium aja. Keycapnya itu jauh lebih bagus di Noir. Keycapnya di Vortex ini jelek banget loh, tipis, kayak bisa dipencet patah gitu loh. Sedangkan yang Noir ini double shot, tebel, kerasa enak di tangan. Suara ketiknya juga lebih enak sedikit di Noir ya, mereka ada foam di dalam dan juga ada tape mode kan. Dan overall sih keyboard yang lebih cantik aja dibanding Swift 82. Jadi kalau kalian peduliin sama estetik, ya gue bakal lebih rekomen pilih yang Noir aja. Oke, itu aja dari gue, paling kasih tau gue pendapat kalian seperti apa. Dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye.